Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kaum nokturnal. Ketemu lagi bersama kita di cerita malam ini. Halo. Halo semuanya. Ini kali ya pertama aku sebagai editor di sini juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kaum nokturnal semuanya. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya lagi. Amin. Iya, jadi kemarin 1 bulan itu kami memang gak bisa upload. Jadi maaf banget. Dan kemarin baru upload ya episode yang Mbak Vivin. Itu sebenarnya udah tapping lama banget ya Mas Mbak ya. Iya, lama banget. Betul. Dan setelah episode Mbak Vivin ini langsung tapping setelah Ramadan dan langsung tayang mungkin episode ini. Kami bakal spill selama tapping itu ada kejadian apa aja sih yang kalian gak tahu gitu. Sama tapping mungkin ada dampaknya ke keluarga atau ke rumah gitu. Yang tadinya nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa gitu. Nah bakal kita spill aja kali di sini. Gimana Mbak Dita, Mas Linggar? Coba dulu nih, Mbak Dita dulu. Linggar dulu karena Mas Linggar baru datang. Kok gitu? Oh iya, Mas Linggar tuh tadi baru main banget dari channel Penatua ya, Mas Linggar ya? Ya, betul. Jadi habis tapping di sana. Habis cerita panjang kan masih anget tuh. Nah sekarang kita karena baru datang masih anget, nah kita hajar sekalian. Betul. Waduh. Dan juga kalian bisa mampir-mampir ke sana mungkin mau antisipasi kapan episode Mas Linggar tayang gitu. Kayaknya sih kalau kaum nokturnal mah udah pada tahu ya ceritanya Mas Linggar ya. Kayaknya gitu. Cuman ya mungkin pengen yang tampilannya agak berbeda gitu. Kalian bisa mampir ke channel Penatua. Ya kalau dari saya sendiri sih ya ngalamin ya mungkin banyak juga kali ya yang ngelihat apa yang saya alamin ya, karena kebanyakan ketika tapping kejadian langsung gitu ya, entah yang di belakang ini kan kalian lihat sendiri kan gitu kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan anteng sih ini selesai juga hari ini. Amin. Nggak ada apa-apa. Gitu ya. Salah satunya itu gitu, Tapi kalau after tapping sempat juga info ke Mas Pian sama Mbak Dita juga gitu kan. Apa yang dia alami entah tiba-tiba istri sering kayak di rep-rep gitu. Sering banget direp-rep gitu kayak gitu. Dan beberapa kali juga anak saya saya lagi di dapur, karena kan tapping di kamar kan ya, di kamar. Anak saya di dapur, pintu kamarnya ini kalau siang atau sore ya nggak pernah ketutup lah gitu. Karena ngambil baju masih di sini gitu kan, entah siang sore kadang malam saya lagi nggak di kamar, ya gitu. Anak saya nyari saya ke kamar gitu, kadang katanya ngeliat saya di kamar. Di kamar situ? Kamar sini. Lagi ngapain Mas? Anak-anak lihat. Atau gitu, ya ngelihat gitu katanya, loh kok ayah di dapur bukan tadi ayah masuk kamar? Gitu. Entar tahu saya lagi di ruang tamu, anak saya depan TV. Ya kenapa ya? Jadi nyamperin ke kamar. Padahal saya, kenapa ayah di sini? Loh tadi bukan ayah manggil A gitu. Enggak. Gitu. Jadi dampaknya kerasa juga ke anak istri gitu ya Mas ya? Iya betul. Ya sampai sering banget kayak gitu juga gitu. Kalau mimpi sih pernah ya. Kalau mimpi pernah juga cerita ke Mbak Dita kan ya Mbak ya. Gitu pernah juga cerita ke Mbak Dita gitu. Apalagi waktu tapping setelah yang waktu itulah yang di gunung waktu itu kan. Di gunung waktu itu sempat beberapa kali mimpi gitu sosok beliau. Boleh di-spill gak sih Mbak yang waktu itu saya disuruh baca amalan apa gitu macam, boleh di-spill gak sih Mbak? Ya waktu itu Mbak Dita pernah suruh amalan ini Mas, amalan ini segala macam. Itu ya saya coba lakuin, tapi di hari keberapa itu sosok beliau datang ke mimpi saya bilang, udah cukup, lo gak usah ngelakuin kayak gitu lagi, udah kok, gua aman-aman aja. Gitu. Dia bilang kayak gitu sih beliau itu. Gitu. Jadi yang sering justru saya jarang ngalamin yang kayak gitu ya, kecuali waktu itu efek kayak gede banget sampai kita sempat tapping juga waktu itu yang setelah cerita The Mother. Waktu itu sempat tapping juga kan ceritain tentang sesuatu dan sosoknya meneror saya sampai berangkat kerja, pulang kerja, di tempat kerja sampai pulang lagi gitu kan. Dan di situ saya baru ngeliat sosok itu yang lewat. Ya kalau diceritain lagi waktu itu kan
saya berangkat kerja, terus sempet ngalamin di kayak itulah nolongin orang jatuh dari motor kan, nolongin orang jatuh dari motor. Ya saya nolongin tuh sampai saya sempat beliin minum buat bapaknya itu kan, saya kasih minum. Saya bangun bapak dari motor, bapaknya jalan gitu kan. Dan di lokasi kerja saya ngalamin kejadian yang saya ngeliat sosok teman saya di depan pintu tempat kerja, tapi teman saya yang asli itu di samping saya. Gitu. Oh iya. Dan teman saya sendiri juga ngeliat sosok itu, gitu, dan berbarengan gitu kan itu. Wah. Dan paling parahnya itu pas pulang, kalau teman-teman kaum motor lah tahu, daerah lampu merah Mall MM yang di Bekasi, itu ada lampu merah, ada zebra cross juga di situ. Saya ngeliat ya udah ada sosok cewek, ibu-ibu lah, sosok ibu-ibu jalan ngelewatin zebra cross, tapi gitu jalannya nggak jalan kayak sengaja nggak jalan gitu, kayak nungguin saya lewat gitu. Tapi begitu saya lihat, saya langsung nunduk karena saya tahu ini kayak bukan orang deh, karena orang nggak mungkin kayak gini gitu, gitu. Saya jalan, selama perjalanan tuh saya pakai hands free, itu kedengeran suara ada cewek manggil di kuping, padahal saya pakai hands free dan dengerin musik gitu kan. Sampai ketiga kali itu teriak kenceng banget di kuping saya gitu, dan tiba-tiba di lampu merah Pondok Indah ada bapak-bapak turun dari motor sama anaknya, terus tiba-tiba ngambil air gitu pakai tangan, ngusap-ngusap kayak mukul jok belakang saya, di mana jok belakang saya kosong gitu kan. Kayak gitu, udah dia cuma bilang, udah jalan lagi sana, jangan belakang, dia bilang gitu, udah. Nah setelah itu memang saya jadi tenang tuh, lebih tenang. Dan karena saya penasaran, nggak sengaja lihat dari spion ya, saya ngeliat sosok yang saya lihat di lampu merah Bekasi itu, daerah Mall Metropolitan Bekasi, itu ada di belakang di lampu merah Pondok Indah, dan sosoknya sama persis gitu, tinggi tapi tangannya tuh kayak panjang gitu kan, ngeliatin ke arah saya gitu kayak gitu. Dan besoknya saya berangkat kerja lagi, ngelewatin tempat lokasi orang yang saya tolong jatuh itu, dan saya beli minuman di tempat yang sama gitu kan. Dan anehnya bapak-bapak yang jual itu nanya, Mas kemarin ngapain kok nuangin air ke depan, padahal Mas nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Dan ternyata memang baru ketahuan beberapa hari sebelum itu ada kejadian kecelakaan di mana ada bapak-bapak sama anak kecil jatuh di situ, dan jasadnya atau mayatnya baru ketahuan menjelang subuh karena jatuhnya masuk ke selokan kayak gitu. Gitu sih kalau kejadian after itu yang paling parah sih itu sih menurut saya sih. Iya, sebenarnya kalau suara-suara sih kami semua mengalami ya, bahkan ngobrol waktu itu pernah kan suara. Terus yang paling epic ketika saat tapping sih ya kalau menurut aku sih itu pintu lemari itu sampai Mbak Dita histeris. Itu kunci behind the scene-nya tuh kerekam kalau nggak salah tuh ada sempat kerekam. Mas Linggar kunci dicabut, ditaruh di dekat HP ya waktu itu ya. Kebuka itu. Dan si cantolan kuncinya dia masih nyantol gitu kan. Tapi bisa kebuka. Itu yang aneh sampai sekarang. Luar biasa. Sampai ngobrol yang ikutan interaksi. Ya itulah ketika ada Mas Linggar semua itu terjadi. Dan aku bisa mencium aromanya. Betul. Ya, betul. Biasa sih. Kalau nggak salah yang waktu itu Mbak Dita cium aromanya itu dan diverifikasi sama Mas Linggar bahwa itu parfumnya beliau ya? Parfumnya, iya benar. Iya. Besoknya tuh aku langsung cek ke supermarket dekat rumah itu buat ngecek itu parfum, dan ini dia mereknya itu. Ketemu ya, dan kata Mas Linggar beneran itu ya. Kacau, itu betul kacau banget karena yang ngalamin waktu itu bukan cuma saya sendiri kan, masih beberapa orang gitu kan. Iya, sayangnya memang nggak semua momen yang terjadi secara mendadak itu kerekam gitu ya. Kadang-kadang kita lagi ngobrol udah off cam nih, udah nggak ngerekam sama sekali, kita lagi ngobrol biasa ada sebenarnya. Cuman ya nggak bisa ditayangkan karena nggak kerekam. Nggak kerekam ya benar. Kalau nggak salah karpet atau apa itu pernah jatuh juga kan ya Mas ya? Ya benar-benar karpet gulung. Ya. Karpet gulung itu berat gitu di belakang. Dan nggak mungkin jatuh gitu aja gitu kan. Ya, dan lucu gitu loh, kalau pernah juga beberapa kali ya kita tapping sama narasumber lain, narasumber jadi nge-skip kan ngeliat itu hording kenapa gitu kan.
Ya nggak tahu ban di tangan saya nih, tangan saya gini nih udah. Tahu gue sendiri tetap gue sendiri. Dan narasumber jadi aku nge-skip nih cerita mau bingung mau cerita apa jadi. Iya dan mau nggak mau kalau udah kayak gitu kan di-cut ya kalau dianya udah bingung. Iya. Gitu. Jadi akhirnya nggak bisa tayang gitu kan. Ataupun nanti paling kalau mau dimasukin ya itu ke behind the scene lagi kayak gitu sih paling. Kalau aku sih sejauh ini ya, maksudnya setelah melakukan ya bikin konten kayak gini ya nggak ngerasain, yang ngerasain justru anak sama istri gitu, sama kayak Mas Linggar gitu. Cuman waktu itu pernah satu momen kalau nggak salah di studio ini ada yang nangis, aku pernah nge-cut ya. Mbak, sorry Mbak, Mas di sini ada yang nangis beneran di dalam sini, cuman nggak ada sosoknya, cuman suaranya tuh pas diginiin ada, pas diginiin nggak ada gitu, pas diginiin ada gitu. Langsung kan kita ngeluarin macan andalan. Macan. Sama itu Mas inget gak ya waktu Mas lagi taping di Garut, inget ya? Di Garut apa di mana tuh? Oh iya di Garut. Nah kalau itu semua denger itu. Itu dari iya Kopeng kan? Ya, dari Kopeng beres kopdar itu kan. Iya. Taping kita bahas behind the scene di Kopeng, ternyata di Garut itu ada suara orang jalan di tumbuhan gitu kayak rumput gitu kan, serak. Dan di jendela itu ada siluet Mbak Dita, sempet lihat juga tuh. Mas Linggar gak tuh lihat juga apa enggak tuh? Kalau saya nggak denger yang Assalamualaikum apa gitu kayak gitu, lupa deh. Apa Waalaikumsalam. Dia ikut respon waktu kita musik ya. Dia ngejawab. Dan itu kerekam itu. Itu wah gila. Gue masih merinding kepikiran sumpah. Kalau yang dialamin istri kemarin itu sempat beberapa kali kayak dia tuh tahu kan ya kalau jam segini kan aku tapping di sini gitu. Cuman malam-malam dia kebangun, dia ke ruang tengah. Nah di kamar mandi tuh kayak ada yang lagi beraktivitas, terus batuk gitu, suaranya suara aku kan. Nah dia ngecek ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Nah terus ini ngecek ke kamar sini kan, ke studio, lah masih tapping. Lah iya man, dari tadi juga di sini. Terus tadi ada yang batuk di kamar mandi, siapa dong? Ya biarin lah, seret kali gitu kan, biasalah biar dia nggak takut kan. Terus beberapa kali jadi sering si anak ini dia jadi suka bilang, Papa jangan duduk di situ misalnya. Jadi di kamar itu kan kasurnya ada gorden ya, ada gorden. Nah setiap kali si malam mau tidur tuh dia nggak mau dekat gorden itu karena dia bilang, Papa aku takut dekat gorden itu katanya. Ada om, dia bilangnya ada om tinggi di belakang gorden itu. Papa jangan ke situ, dia bilang kayak gitu kan. Enggak, itu nggak ada apa-apa. Terus aku sibakin gini kan gordennya, tuh nggak ada apa-apa kan katanya. Masih ada di situ lah. Kita kan di sini nahan takut tapi harus berusaha tetap berani gitu ya. Iya. Nggak ada. Udah ya tidur gitu. Gitu kalau anak. Nah sampai kemarin itu baru mungkin Selasa kemarin nih kejadiannya 2 hari yang lalu. Mungkin harus diceritain dulu. Jadi hari itu tuh aku berangkat ngantor. Di rumah itu posisinya di depan rumah itu kan ada gerobak sepupu buat jualan es jeruk ya. Terus motor itu di hari itu ada 3. Motorku, motor sepupu, sama motor adek. Nah aku berangkat, udah izin istri lapor berangkat. Nah dia nggak tahu bahwa aku jadinya pakai motor sepupu gitu. Jadi dia taunya aku berangkat pakai motor punyaku gitu. Ya, dia taunya gitu aja pokoknya. Aku berangkat pakai motor sepupu. Nah, pas pulang dia cerita. Jadi timingnya itu habis maghrib ya. Posisinya dia belum sholat maghrib, jadi habis azan. Nah di bawah itu ada yang teriak-teriak paket gitu kan. Yang denger itu dia sama anak. Dia tuh tadinya gini, mungkin ke tempat tetangga kali atau ke rumah orang gitu. Tapi si anak tuh berapa kali mastiin gitu kan, bilang ke ibunya, Mama itu kayaknya paket kesini katanya. Itu paket kesini. Nah posisinya kan dia belum sholat, tanggung gitu. Nah jadi dia turun ke bawah. Nah ngintip, jadi posisinya tuh kalau teras tuh bisa lewat pintu depan sama pintu garasi gitu. Nah dia gak lewat pintu depan, dia buka pintu garasi. Dia tengok, nah gerbang rumah kami itu
pakai yang kayak kayu-kayu gitu, jadi nggak kelihatan dari luar ke dalam, dari dalam keluar tuh nggak kelihatan. Nah, dia nengok-nengok gitu karena nggak pakai kerudung kan, dia nengok-nengok, ngintip-ngintip, dia lihat ada motor aku kan, dia mikirnya, oh udah pulang nih gitu. Dia kan nggak tahu aku pakai motor sepupu, dan di situ posisinya motor adekku pun udah nggak ada, jadi cuma ada motorku doang. Terus dia mikirnya, oh udah pulang nih, mungkin lagi sebat dulu gitu. Terus oh iya si Dede juga pergi nih kayaknya gitu. Pupu juga kelihatan si gerobaknya udah nggak ada. Oh berarti udah pulang nih si Pian, udah pulang nih, mungkin lagi sebat dulu. Dia panggil kan, tapi nggak ada sautan tuh. Terus oh ya mungkin udah ada orang gitu, udah ada aku. Dia masukin lagi kepala, terus dia dengar paket dilempar, brek gitu kan. Loh, kok paketnya dilempar? Dia dalam hati mikirnya kayak gitu. Kok paketnya dilempar? Terus dia lihat lagi keluar, ngintip-ngintip lagi keluar. Dia dengar ada suara, atas nama Claudia ya? Itu nama adek aku ya. Atas nama Claudia ya? Terus dari teras ada yang jawab, iya. Oh ya udah diterima, dia ke atas lagi. Nggak lama, mungkin dia baru mau siap-siap sholat maghrib, jadi udah pakai mukena gitu. Tapi ada yang manggil lagi, paket, udah gitu kan. Nah karena dia udah pakai mukena, paket dateng 2 kok nggak barengan gitu kan, dia dalam hati gitu. Terus dia ya udah karena udah pakai mukena, dia turun keluar lewat pintu depan. Pas dia buka pintu set, dia cari paket yang tadi dilempar kan. Kok nggak ada gitu paketnya. Ngecek kanan kiri nggak ada paket. Terus dia mikirnya oh mungkin tadi udah diambil dan udah dimasukin ke dalam gitu. Karena istriku nih ku ajarin buat tetap positive thinking dalam keadaan apapun gitu kan. Ya terus pas dia keluar set, ada tukang paket di taman sebelah rumah karena kan si gerbang dikunci ya. Jadi ini paketnya pas dia lihat ke sebelah, ada tukang paketnya lagi bawa paket karpet kasur gitu gede kan. Nah si tukang paketnya lewat sebelah, mungkin karena nggak ada yang nyaut, jadi dia mau masukin lewat sebelah karena kalau dari sebelah tuh pagarnya agak pendek gitu. Terus dia bilang, oh sini aja katanya, dibukain tuh gerbangnya. Tolong masukin ke teras karena kan berat kan. Terus dia nanya, barusan dari rumah ini ya katanya, kata si Regina tuh. Terus si A-nya bilang, oh enggak, ini saya baru kesini nganterin si kasur ini katanya. Tadi 2 menit yang lalu lah kalau nggak salah. Kesini nggak? Dia mastiin lagi kan. Enggak, ini baru paket ini aja saya anterin ke rumah ini hari ini. Dia bingung kan, lah tadi yang nerima paket siapa, terus paket siapa yang dilempar ke dalam rumah gitu kan. Terus nggak lama kan karena gerbang udah dibuka, si sepupuku dia datang, udah beres dagangnya karena udah habis katanya. Loh, dia nggak pakai motor ya, motornya dipakai. Oh motornya dipakai si Alpian. Terus tadi yang nerima paket siapa? Nah dia nanya ke sepupuku kan. Dan tadi nerima paket nggak? Terima paket, karena kan suara aku sama dia mungkin agak mirip ya, agak-agak cempreng-cempreng dikit. Nerima paket ini dan dia masih dorong gerobak baru pulang, gimana caranya nerima paket gitu kan. Oh iya ya, kok bisa sih? Nah masalahnya gitu, jadi dia menyimpulkan seluruh kejadian yang paket pertama itu nggak ada gitu loh. Tapi pas dia pertama ngecek, ada paket dilempar, terus ada suara atas nama Claudia ya, ada yang jawab iya gitu. Terus si tukang paketnya nyalain motor, motornya jalan. Udah kan dia naik lagi ke atas karena nyangkanya aku udah pulang dan nerima paket itu, tapi enggak. Itu jadi dari sudut pandangnya si Dandi yang dorong gerobak, dia emang lihat tukang paket yang bawa kasur lipat itu. Itu memang benar, paket itu memang ada gitu. Nah terus mereka berdua jadinya nyari paket yang dilempar itu, tapi nggak ada paketnya. Jadi gimana ya? Jadi si kejadian paket manggil pertama terus dilempar, konfirmasi itu sebenarnya nggak kejadian gitu. Cuman bukan dia doang yang denger pas pertama tuh, anakku pun denger, mama itu paket kesini deh kayaknya, karena emang suaranya dari depan rumah gitu. Oh si Kai denger juga gitu berarti ya. Tapi kalau dia emang beneran ngerasa punya paket nggak? Paket yang kasur lipat itu memang pesanan dia, yang kasur lipat itu. Oh.
Tapi paket yang sebelumnya yang dikonfirmasi sama tukang paket itu, jadi suara dilemparnya tuh mungkin kayak kain yang dibungkus plastik gitu, brak gitu suaranya tuh. Dan posisinya dia waktu itu ditanya juga, dia tadi nerima paket nggak sebelum pergi gitu, karena kan pas ngecek itu motornya udah nggak ada gitu ya. Enggak katanya. Emang pesan paket kayak kain gitu nggak, apa baju apa gitu? Enggak. Ada sih satu paket yang belum nyampe tapi chat sama amplas kata dia. Loh, terus itu paket untuk siapa? Siapa yang nganter? Siapa yang nerima? Terus paketnya di mana gitu? Dan sampai sekarang nggak ketemu itu mas paketnya? Nggak ada. Paketnya nggak ada itu. Terus ya kan aku pulang memang pakai motornya sepupu gitu kan. Dia cerita kayak gitu. Terus aku bilang, mungkin itu paket ke rumah tetangga, cuman berasanya kayak ke rumah kita gitu. Terus pas dia nengok, emang dijatuhin paketnya ada di rumah tetangga. Cuman yang bikin dia bingung, si tukang paketnya konfirmasi atas nama Claudia ya, dan ada yang jawab di teras, iya. Padahal di situ tuh cuman Regina sama Kai doang berdua di rumah itu tuh. Nggak ada siapa-siapa lagi. Timingnya abis azan maghrib banget itu. Jadi pas paket kedua yang kasur lipat itu dia turun ke bawah, dia agak kaget juga, agak merinding pas buka pintu. Lah nggak ada siapa-siapa di teras gitu loh. Gitu sih kalau aku menyimpulkan itu mungkin ya paket untuk orang, dia salah dengar. Mungkin dia bilang sama-sama iya gitu. Dan emang ada yang jawab gitu ya. Dia salah dengar, cuman dia benar-benar mastiin pendengaran aku sama dia tuh lebih baik pendengaran dia gitu. Jadi ketika dia dengar atas nama Claudia, iya itu tuh jelas banget gitu. Nah satu lagi kalau dari sisi mistisnya aku menyimpulkan mungkin itu lagi masa peralihan transisi maghrib gitu loh. Iya jadi senjakala ya. Senjakala. Jadi mungkin di universe yang lain memang di rumah itu lagi ada aktivitas aku nerima paket dari tukang paket gitu. Iya. Aku sih mikirnya gitu, antara dua itu aja. Jadi ya dia mah orangnya kan penakut banget. Mungkin itu pernah kejadian di waktu sebelumnya mungkin. Ya kalau itu kan jadi ini ya residual ya. Ya bisa lah mungkin itu tiga kemungkinan itu. Cuman aku pas dia ceritain, wih keren ya premisnya, dan ada beberapa sudut pandang gitu. Dan dia pun lihat ada tukang paket, tapi yang dia lihat memang yang ngantar kasur lipat itu yang gede itu. Jadi timingnya pas aja, dan di pulang ada tukang paket itu dia lihat Regina keluar ngecek paket gitu. Udah pakai mukena, cuman the whole kejadian paket yang dilempar dan konfirmasi itu paketnya nggak ada, di depan nggak ada orang, dan tukang paketnya nggak tahu siapa gitu. Itu tapi ya iya yang dengar si Kai juga dengar gitu kan, masalah gitu kan. Iya, dan dia sekarang udah bisa bedain orang yang manggil ke rumah kita sama yang bukan ke rumah kita gitu. Iya dari suaranya gitu, dari asal suara gitu kan. Dari jarak suara mungkin ya gitu. Ya begitu aja dia udah ngerasa keganggu sih kemarin sebenarnya kan, karena dia ketakutan banget orangnya. Gitu. Kalau Badit gimana Badit? Nggak banyak sih, dan beberapa juga udah pernah aku ceritain juga ya, gara-gara cerita teman itu yang paling serem, makanya yang paling berdampak. Karena anakku sempat lihat, terus akhirnya sakit dibawa ke rumah sakit, terus pulang, dan nggak lama kemudian sakit lagi, dibawa ke rumah sakit lagi. Terus akhirnya bapakku yang kesini, karena kebetulan si anakku yang potot itu kalau sakit tuh suka manja gitu. Tahu-tahu telepon kakungnya, terus dia bilang, "Kakung sayang nggak sama aku?" Gitu kan. Ya sayang lah. Ya kalau sayang kesini dong. Langsung berangkat. Mau ada halangan apapun langsung gas berangkat ke sini. Tapi nggak ke rumah sakit, di rumah ini. Sementara aku kan di rumah sakit ya kayak. Nah di rumah ini bapak keliling, terus di sini di tempat aku yang sekarang ini, terus ini tempatnya nggak beres gitu. Terus akhirnya aku diomelin, bukan yang ngomelin gimana sih, nggak, cuma dikasih tahu, ya kamu suka bikin konten kayak gitu di sini, dan tahu sendiri tempatnya seperti ini kan ada lubang gede yang belakangnya itu kan rumah kosong. Terus kita juga bisa lihat langit
dari bawah sini tuh kelihatan gitu, jadi setengah terbuka kan sini kan. Terus selain aku juga nggak ada yang menjamah tempat ini, jadi ini beneran aku doang yang duduk di sini pas tapping atau pas lagi pengen menyendiri ya di sini gitu. Dan terus bapak aku bilang kalau udah ya dibersihin, ya dibersihin secara kelihatan sama yang nggak kelihatan gitu. Tahu kan bisa caranya ngebersihin begitu kalau ngebersihin yang kelihatan mungkin aku bisa gitu. Terus akhirnya yaudah gitu, nanti bapak bersihin tapi besok lagi kamu sendiri yang bersihin gitu. Terus udah aku ke rumah sakit lagi nungguin anak, terus bapakku bersihin semuanya, dibawalah ke atas gitu. Tapi ini bapakku nggak cerita ke aku. Beliau cerita itu baru-baru aja gitu, setelah udah lewat lama gitu, baru pas aku pulang gitu ngobrol-ngobrol bareng tuh baru cerita kalau pas ngebersihin tempat ini tuh dia bawa ke atas. Aku nggak tahu sih, beliau nggak mau menjelaskan yang dibawa itu apa gitu. Dia bawa ke atas, terus ya dibacain doa-doa, kemudian dibakar. Nah pas dibakar ini baunya lain. Kayak sih gitu. Waduh, ini baunya ini udah jelas nggak beres kata beliau. Cuma ya itu setelah dibakar sembuh. Oh, berarti ada bendanya dong, Mbak? Iya, tapi bapakku nggak cerita itu apa gitu. Nah, maksudnya pokoknya itulah, sembuhnya gitu. Kontan gitu, Mbak? Setelah dibakar itu langsung sembuh kontan gitu apa gimana? Setelah dibakar itu ya nggak tahu apakah memang sudah waktunya sembuh atau karena memang dibakar ya. Tapi memang habis itu udah aja gitu, udah nggak ada demam, nggak ada dia ngeluh apa, nggak ada lemes, nggak ada apa. Terus makannya juga udah baik. Terus cek dokter, oh udah bagus semua Bu, udah boleh pulang gitu. Itu satu. Terus ada lagi, jadi aku berdua doang sama anak yang pertama gitu. Aku lagi beberes, dia lagi nonton TV di sofa gitu tiduran. Terus aku lagi lipat-lipat baju kan, habis ambil jemuran, lipat-lipat baju. Dia lagi nonton TV sambil tiduran kayak gini, tahu-tahu dia langsung kayak gini kan. Langsung bangkit, langsung lari gitu, langsung meluk aku. Kenapa? Nanya gitu. Ada orang. Mana? Nggak ada orang. Ada gitu. Dia pucet gitu kan mukanya, udah kayak panik banget gitu. Terus di mana? Itu di belakang jagat gitu. Mana? Nggak ada. Terus aku tengokin kan, tuh kan nggak ada. Tadi ada ndak, tapi bukan orang lah. Bukan orang terus apa? Jadi di sofa, dia kan tidurnya di sini. Ini kan kepalanya. Nah gini deh, ini kan tempat duduknya gitu. Jadi ada sosok itu berdiri di sininya, padahal dia tidur di sini. Dia kan awalnya kan dia merhatiin TV gini. Nah pas dia gini kan kelihatan dong orang yang ngeliatin begini. Waduh. Gitu. Terus waktu dia kaget dan teriak, itu sosok langsung ngumpet di bawah sofa lagi gitu. Dia langsung spontan aja langsung turun gitu kan. Udah nggak kelihatan lagi. Terus akhirnya jaga lari meluk aku gitu kan. Terus aku mana ayo kita lihat. Nggak mau, dia bener-bener kaku tuh. Nggak mau, ayo sini, ayo. Tak paksa. Aku paksain, aku tarik, ayo kita lihat bareng-bareng. Karena di belakang sofa itu hanya ada satu pintu dan itu mengarah ke balkon. Jadi nggak mungkin ada orang masuk lewat situ. Kalaupun ada orang kan pasti lalu lalangnya itu lewat di tempat yang aku saat itu lagi lipat-lipat baju, jadi nggak mungkin ada orang gitu. Terus aku tarik, tuh kan nggak ada. Aku tunjuk tempatnya dulu. Aku tuh sebenarnya udah merinding parah. Tuh kan nggak ada. Tadi ada, dia ngumpet di situ. Sebenarnya dia ngumpet di situ dah gitu kan. Tapi itu nyatanya nggak ada. Ada tadi hitam gimana? Semuanya hitam gitu. Dia masih ketakutan. Terus aku ambil baju kan. Tuh nggak ada tuh. Tuh nggak ada, aku pakai kain, aku kayak pukul-pukul gitu. Hei sana pergi, tuh nggak ada tuh nggak ada. Padahal gini-gini tuh dalam hati, aduh mudah-mudahan nggak apa-apa, Aku udah kayak pengen cepet-cepet kabur dari situ gitu. Terus setelah aku melihat dia si jagat ini udah mulai tenang, terus aku bilang nggak apa-apa kan, makanya doa aja, doa sudah, nggak ada apa-apa, ya kan nggak ada apa-apa kan, iya, yaudah yuk. Akunya udah acting setengah mati biar kelihatan berani
berani, tenang, hebat. Harus kayak Padahal dalam hati takut setengah mati. Habis itu udah, udah selesai, kita turun aja. Padahal belum. Yang di depan jempuran masih ada, udah ya turun. Oh iya. Sudah. Ampun deh. Yang itu tuh Mbak Dita, yang ingat gak waktu itu kita sempat tapping dan Mbak Dita tuh harus tetap tapping dan itu posisinya di rumah sakit, Mbak. Oh iya. Itu aneh juga sih. Gimana Mbak Dita ceritanya tuh? Oh, yang waktu HP bunyi sendiri ya? Tiba-tiba kan HP ngomong kacang atau apa gitu. Tiba-tiba search kacang, tapi dia ada voice-nya kan? Iya, dan waktu itu kita nggak ada bahas kacang sama sekali. Tiba-tiba. Iya, dan HP itu ditaruh di sini, bukan di dekat ya, di situ gitu. Terus kitanya lagi asik ngobrol, bahas apa ya waktu itu? Cerita tentang sesuatu yang lokasinya itu ada di Jogja. Ya sih, lokasinya ada di Jogja dan kita nggak ada sama sekali ngomong kacang. Tahu-tahu HP ku bunyi sendiri. Berikut adalah penjelasan dari kacang, gitu ya. Aneh banget ini. Sama itu Mbak Dit pernah kan ya waktu masih ngebahas masalah itu kan apa? Yang tentang yang gunung itu kan, yang saya ke gunung. Itu ingat nggak mainan anak-anak Mbak Dita ada yang jatuh Mana kan pernah kan itu kan? Bukan lagi jatuh, dilempar. Oh iya, dilempar-lempar, sumpah gitu. Dilempar, itu kan kayak lorong gitu kan, mainannya ditaruh di sisi sini. Dan itu tahu di kotak, di kontainer gitu, tapi yang nggak ada tutupnya karena udah saking menggunungnya gitu. Itu mainan tahu-tahu kotak gitu, loncat sampai di sisi sebelah sini gitu kan, jauh jadinya kan. Tapi itu dicek nggak Mbak? Maksudnya siapa tahu di dalam boxnya ada tikus gitu yang membuat mainan itu kelempar gitu. Kayaknya tikus muridnya Adera yang bisa gitu. Sampai ngelempar barang olahraga. Udah lempar. Ya sama tadi tuh Mas Linggar, tadi ada kejadian lagi tuh Mbak Dita tuh. Iya. Coba gimana Mbak Dita? Jadi barusan tadi kan kita lagi tapping bertiga, Mas Linggarnya belum pulang kan. Kita lagi ngobrolin tema rumah ya. Dan kejadiannya itu kebenaran di tempatku, di rumahku gitu. Dan pas kita lagi dengar nggak? Iya. Apa? Om bukan sih? Gitu ya? Om. Oke, aku lanjut ya. Jadi kita pas ngobrol, aku lagi ngomong gitu, nyatain cerita yang ada di sini. Tahu-tahu tasku itu kan aku gantung. Temboknya itu kan tembok, ini kan tembok, terus itu kan dapur. Yang aku cerita memang si sosok ini tuh seringnya aku lihat di dapur gitu. Lah pas aku cerita, tasnya jatuh dong. Dan aku langsung spontan kaget. Astagfirullahaladzim, kenceng ya tadi. Karena sebelumnya itu aku ngegantungin tas di situ sampai aku lupa kalau aku tuh ngegantungin tas di situ. Dan itu jadi di tas itu tuh ada barang-barang pemberian saudaraku, yang di situ ada cat rambut, terus foundation sampai itu. Karena saking lamanya aku gantung di situ, pas aku ingat, oh iya kan ada tas di situ isinya ini nih. Pas aku buka udah expired semua, nggak bisa dipakai. Saking lamanya. Dan itu nggak pernah jatuh. Ini kenapa aku gantungin tas di situ baru tadi siang, sekarang jatuh kan? Ya aku nggak bisa bilang gara-gara cerita itu. Apakah mungkin aku emang benar karena itu atau karena memang kebetulan, nggak tahu. Iya. Emang harusnya jatuh aja gitu ya, atau emang benar karena ceritanya gitu. Iya. Tapi ingat Mas Pian, tapi ini waktu kita di maksudnya behind the scene, sebenarnya behind the scene taping di Kopeng sih. Ingat nggak yang ayunan Mas Pian? Iya. Itu. Kenapa tuh ayunan? Wah, gokil. Guys, aku Mas Yudi, Mas Linggar kan. Dia keluar bawa barang-barang gitu kan. Pas di teras, ayunannya tuh langsung astagfirullahaladzim, Mas Linggar teriak. Mengayun gitu. Nggak mengayun Mbak. Jadi malah pas saya lihat tuh, saya Mas Yudi ngeliat itu ayunnya stuck dulu, diam 90 derajat gini Mbak. Gini nih, gitu dulu nih. Baru turun nih. Astagfirullahaladzim, langsung gitu teriak. Mas Pian yang ngeliat, ya Allah, udah lagi ngayun-ngayun itu. Iya, udah ngayun.
Mungkin karena Mas Linggar sama Mas Yudi itu kan mereka keluar duluan, jadi ngelihat posisi awalnya gitu kan. Kalau aku kan masih bawa laptop dan lain-lainnya, pas keluar tuh udah ngayun gitu, tinggi banget ngayunnya. Jadi kalau asumsi emang itu diangkat sama sosok tak kasat mata tuh dia kayak lagi megangin gini kali ya. Terus karena Mas Linggar lihat dilepas gitu. Asumsinya gitu. Parah, sumpah. Itu dari ngantuk jadi seger melek langsung melek udah sumpah. Kenceng banget mereka teriaknya. Dan aku nggak dengar apa-apa ya, aku pules ya. Enggak. Mbak Dita kan di. Aku udah jalan ya. Di tempat tapping. Udah di ruangan. Yang itu mah terakhir makanya. Ada lagi sih satu yang Mas Pian mungkin lupa kali ya, pas lagi tapping tahu-tahu pintu Mas Pian kebuka klek. Iya. Gitu. Dan itu benar terbuka, dan itu nggak mungkin bisa kebuka karena angin ya, pasti kan gitu. Jangan diceklek dulu. Dan emang kalau tapping kan harus diceklek ya, karena kan ngerokok ya, biar nggak ada asap yang keluar. Emang pasti diceklek. Terus ya nggak sempet di videoin karena kan proses ngecekleknya udah siapa yang tahu bakal kebuka kan. Lagi ngobrol ceklek lah. Terus keluar dulu kan, Mama bentar Mbak, izin dulu bentar keluar kan. Nanya ke istri, buka pintu tadi? Enggak. Aneh. Aduh. Banyak lah kejadian maksudnya ya, termasuk bukan suka duka ya dukanya doang ya jatuhnya ya. Pengalaman aneh gitu ya, behind the scene kita tapping gitu. Kadang malah impact yang paling gede sih kadang ya kita ngerasa kayak energi kita habis aja gitu kalau emang lagi banyak hal kayak gitu. Lemes banget abis itu gitu sih. Gitu teman-teman kamu nocturnal semuanya. Iya, jadi untuk memberikan asupan horor kepada kalian ini, perjuangannya satu ya, yang paling ketara ya kita harus stay awake malam-malam gitu ya, ngobrol gitu. Pasti sisa-sisanya ya pasti mereka lagi beraktivitas, mau nggak mau bergesekan gitu ya, energinya kadang-kadang bergesekan. Kebayang nggak sih? Nimbrung. Iya, kadang-kadang nimbrung. Maksudnya kebayang nggak konten kreator yang emang mereka keluar malam-malam gitu nyari sesuatu. Maksudnya kita aja yang diem di rumah gangguannya kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan aja kami bertiga bisa tetap waras ya, maksudnya tetap ngasih konten yang terbaik buat kalian. Amin. Jadi kita tetap ada nyali gitu ya. Apapun yang terjadi kita tetap punya nyali dan tetap dalam lindungan Tuhan pastinya. Mas dengar apa? Kenapa Mas? Tahu. Dengar apa? Kayak suara HP atau TV sih itu. Tuh, kayak ada yang nangis nggak sih? Saya udah dengar dari sebelah sini makanya. Apa sih? Udahlah, udah mah. Ini makanya pengalaman kayak gitu sih, maksudnya yang kadang bikin kayak gitu. Oh bangke apa sih nih? Iya, jelas loh ini. Mas Linggar udah pada tidur semua keluarga? Udah tidur. Suaranya lirih banget. Iya. Dekat jangan. Jangan apa? Dia mau kalau ngomong sih Ya barangkali mau ikut ngobrol ya, biarin aja. Jangan dong, udah dong. Asalkan di situ mah gas. Asalkan di situ mah gas. Asalkan di situ. Kan saya nyari rokok dulu, mana rokok saya ini jadi aduh. Ya begitulah nocturnal ya. Jadi kalau misalnya memang yang kejadiannya dadakan, sorry kita nggak bisa ngasih ke kalian gitu karena memang nggak di setting. Kalau dadakan nggak kerekam ya udah, kalau kerekam ya mungkin rezeki buat kalian, musibah buat kami. Namanya juga konten ya. Udah berdarah-darah nggak viral. Belum. Ya Allah. Mesti kayak gimana ya biar viral ya? Suara udah, penampakan udah. Iya, geserin pintu lemari udah, kerekam lagi. Gerakin gorden udah. Ada nggak sih pas tapping sama narasumber gitu, tapi kejadian anehnya tuh di narasumber gitu, dan kebenaran nggak kerekam gitu? Ingat nggak kalian? Mbak Krisna nggak sih kalau nggak salah?
kalau Krishna suara-suara aja. Itu Mas, ingat gak? Yang waktu itu yang kita jadi akhir ngebakar video. Yang mana tuh? Yang poin dari Mas Pian apa kalau nggak salah narasumber Mas Pian. Yang tentang yang tukang jahit depan rumahnya itu. Oh, iya. Ingat gak? Yang orang Bogor apa Cianjur apa ya itu ya? Iya, orang itu yang suara itu di dia ya kan, di belakang dia persis suaranya dia, suara itunya. Iya. Yang mana? Mbak Dita nggak ikutan, lagi libur. Mbak Dita lagi libur waktu itu. Itu belum tayang berarti? Enggak, dibakar. Nggak tayang. Karena orangnya minta nggak tayang. Lah kenapa? Ya ada beberapa hal yang sensitif tentang entah keluarga atau orang situnya gitu. Tetangganya sih, lebih ke tetangganya. Suara itu jelas banget di belakang dia Mbak. Sampai dia kayak manggil atau apa gitu, sampai orangnya pucet panik gitu kayak gitu. Lucu deh waktu itu sebenarnya. Soalnya berkali-kali, bukan sekali dua kali. Itu sih kalau yang di tempat narasumber yang saya ingat ya. Ya begitu, sayangnya nggak bisa. Pertama kami memang sepakat buat ngehapus footage yang dulu kan, yang udah ya sebelum ganti nama. Terus emang si AA-nya nggak mau tayang juga pas episode itu tuh. Cuman saksinya Mas Linggar juga denger itu jelas banget dari belakang. Berapa kali manggil ya? Mungkin lebih dari 3 kali ya. Iya, manggil ada hehe sama apa lagi kayak manggil. Atau manggil nama dia ya, manggil nama dia ya. Orang sampai dia nengok berkali-kali jangan selingkuh. Sampai pucet ya. Habis itu ceritanya jadi nggak konten sama sekali orangnya gitu langsung. Iya. Tapi hehehnya itu heheh ketawa atau heheh kayak orang larang itu kayak gitu. Manggil. Heh gitu. Terus nama tapi lirih banget manggilnya tuh, kayak misalnya namanya Ilham. Ya kok merinding. Terus begitu doang tapi kok merinding. Iya bener. Ilham gitu kedengeran berapa kali gitu. Kayak gitu. Soalnya kan kalau kayak di Zoom ini nih kayak kembali lagi ya, kalau layar hijau nongol berarti di dia akan suaranya gitu. Ya itu layarnya di hijaunya di dia gitu. Sampai habis itu udah ya gitu, udahlah cabut dia langsung. Kasian. Iya. Kasian, padahal lebih aman kalau masih ngobrol begitu daripada kalau udah ya, habis itu kalau dimatiin dia sendirian. Ya kalau gangguan sinyal mah sering banget gitu. Maksudnya ketika lagi tapping gini, misalnya lagi cerita, biasanya sih yang lagi ceritanya gitu, tiba-tiba ada gangguan sinyal, nggak bisa cepat lah, tiba-tiba nggak bisa ini. Ketika ngecek ping normal gitu, lancar-lancar aja gitu, tapi aneh. Tapi kalau suara-suara mah sebenarnya banyak sih ya, dari kemarin juga banyak banget gitu kayak gitu. Dan banyak juga yang nggak tayang gitu. Iya. Mungkin kalau kangen ngeliat ini nanti di episode selanjutnya gitu kan, dengan narasumbernya, salah satu narasumber ya gitu. Ada tuh. Yang mana Mas? Yang Mas Noca. Cerita Mas Noca ya ini hoarding ini kan juga sampai Mas Noca. Oh iya. Itu hoarding kenapa sih beda gitu Mas Noca kalau nggak salah gitu. Sebenarnya pas Mbak Vivin kemarin tuh ada ya, cuman kemarin kan nggak ketemu itu di mana ya, yang apa mungkin nggak kerekam yang Mbak Vivin bilangnya itu gordennya sampai dia nggak fokus kan ceritanya kan. Ya itu nggak kerekam deh kayaknya, nggak kerekam, belum mulai kerekam gitu kayak gitu. Ya gitulah. Pengalaman kita. Nah itu apa, pos ronda ngetrik tiang listrik ya? Iya. Ya, pos ronda itu. Cuma ya barusan saya tanya ke istri, kamu nangis? Enggak nangis, ngapain aku nangis, kata istri gitu. Oke, udah gitu. Dan anakku yang cewek tidur di kamar omahnya, tidur di kamar neneknya. Udah, bentar lah tinggal ngejelasin ke istri, karena istrinya, siapa yang nangis? Oh enggak gitu ya udah. Iya, mudah-mudahan kita tetap sehat, kita bertiga tetap sehat dan bisa terus kasih kalian narasumber atau kemarin juga cerita terbaik. Kemarin juga ada yang saran ya di komen itu, coba bacain cerita, mungkin ada narasumber yang gak mau tampil gitu ya dan pengen ceritanya dibacain, boleh banget gitu ya. Misalnya tinggal DM aja ceritanya, kalian mau direkam voice note atau misalnya ditulis teks, kirim aja ke kami, nanti kami bacain. Atau misalkan kalian pengennya itu ngobrolnya kayak via chat itu, WA boleh.
Ada nomor adminnya. DM aja dulu. DM dulu. Oke. Guys, ini udah 2:30 guys. Udah sepet mata guys. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Dan di antara kalian yang dengerin, kalau misalnya kalian punya pengalaman atau punya temen yang memang kerjanya di malam hari gitu ya, dan ada cerita horor ketika melakukan kerja di malam hari. Aktivitas di malam hari bisa jadi pas kemah. Ya, kerja. Pokoknya aktivitas di malam hari biar melekat dengan kaum nokturnal gitu ya. Kalian bisa langsung DM kami aja. Karena kami memang kaum nokturnal. Jam segini aja masih tapping. Selamat tidur. Bye-bye.